Ayat 105 dari surah An-Nisa memberikan pelajaran berharga di dalam kehidupan kita menghadapi dinamika berbagai persoalan yang sedang kita lalui saat ini, baik yang kita hadapi di tengah keluarga, di tengah masyarakat, mulai dari komponen terbawah, hidup dalam kelompok-kelompok kecil sampai dalam kehidupan bernegara. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna anzalna ilaikal kitab. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, bil haq, dengan hak. Maknanya turunnya adalah benar, kandungannya benar, dibawa oleh yang amanah dan diterima oleh manusia yang telah dipilih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna bil haq menunjukkan banyak sisi. Bukan hanya kandungan saja benar, tetapi terjaga kebenarannya semenjak diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, oleh Jibril yang amanah. Tidak ada datang kebatilan, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Inilah kitab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tuntunan bagi umat manusia sampai akhir kehidupan di muka bumi ini. Untuk apa peran atau apa fungsi dari kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Litahkuma bainan nas bima arakallah, supaya engkau menjadi hakim yang memutuskan hukum di antara manusia sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Berarti ayat ini telah menegaskan bahawa fungsi dari kitab Allah adalah sebagai masdar, sebagai sumber dari hukum yang akan menjadi penyelesai berbagai perkara yang dihadapi oleh manusia, dan itulah yang harus dijalankan oleh Rasul. Beberapa kaedah tafsir kalau kita hadirkan tentu bisa kita jadikan hari ini sebagai pedoman bagi kita semua. Para ulama bersepakat, wa khitabul lirrasul khitabul lil ummah. Apabila ada suatu titah yang tertuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti titah itu tertuju kepada umat beliau secara keseluruhan, illa kecuali yang ada dalil yang menunjukkan bahawa itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka titah itu bukan hanya untuk beliau saja, tapi untuk seluruh umat beliau. Kemudian yang kedua, apabila ada di dalam Al-Quranul Karim titah yang berbentuk umum, walaupun diawali turunnya ayat tersebut dengan sebab-sebab khusus, maka ulama berpandangan, dan itulah yang menjadi pegangan sampai hari ini, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dipandang dalam perkara ini adalah keumuman petunjuk lafaz tersebut. Kalau umum, maka dia berlaku secara umum, walaupun sebabnya atau ada penyebab turunnya yang bersifat khusus, seperti ayat ini. Ayat ini terkait dengan kisah Qatadah ibn Nu'man dengan Bani Ubairik, tetapi para ulama menjelaskan bahawa petunjuk ini berlaku umum untuk siapa saja yang memang tercakup di dalam dalalah dalam petunjuk ayat ini, yaitu adalah petunjuk bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam harus meletakkan atau menjadi hakim di antara manusia. Itu adalah tugas yang satu sisi adalah tugas kerasulan yang membawa risalah,
Di satu sisi lagi adalah kebutuhan manusia terhadap seorang hakim yang akan menghukum dalam berbagai perkara antar mereka. Nah, disinilah akhirnya kita tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berperan sebagai Rasul, iya, tetapi kerasulan beliau menuntut beliau juga dari tuntutan kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai perkara. Karena itu pada diri Nabi tidak bisa hanya dilihat bahwa beliau hanya bertugas sebagai muballigh, penyampai risalah. Tapi kita juga melihat beliau mutabbik, menerapkan risalah itu, menjadi hakim di dalam berbagai perkara, memimpin pasukan di medan perang, menjadi pengelola harta keuangan negara, dan berbagai peran itu yang sebahagiannya atau mayoritasnya itulah yang dilanjutkan oleh al-khulafa ar-rasyidun, dan umat bersepakat atas itu. Nah, karena itu tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Muhammad hanya sebagai Rasul. Beliau tidak sebagai kepala pemerintahan. Muhammad hanya menyampaikan. Beliau tidak bertugas untuk mengimplementasikan dalam bentuk daulah atau kenegaraan. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang dangkal dalam melihat bagaimana perjalanan hidup Nabi dalam menjalankan tugas risalah. Artinya Muhammad sebagai Rasul, iya, sebagai pemimpin negara, iya, sebagai panglima pasukan, iya, sebagai pengelola kehidupan masyarakat, iya, sebagai hakim, iya pula. Dan itulah kesempurnaan risalah yang beliau bawa. Karena itulah makanya para ulama menolak sekularisme yang memisahkan antara urusan negara, antara urusan pemerintahan dengan urusan-urusan agama. Di dalam Islam, kesempurnaan ajaran Islam itu meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk juga dalam berbagai urusan-urusan yang terkait dengan kehidupan sosial, termasuk dalam masalah pemerintahan. Sekularisme adalah faham yang menyesatkan. Dalam suatu mudzakarah panjang, di dalam ijtima', seluruh ulama, majelis ulama di Indonesia ini pernah diputuskan bahwa sekularisme adalah faham yang haram untuk dianut oleh kaum muslimin. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah sepakat bahwa dalam kehidupan kita harus ada nilai-nilai yang terambilkan dari petunjuk yang diyakini oleh kaum muslimin sebagai pedoman di dalam menata kehidupan. Negara kita yang bukan negara Islam, begitu komitmen yang dibuat dari awal, bukan berarti negara yang anti agama, tetapi adalah negara yang melihat agama sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat ini. Nah, karena itu sangatlah aneh apabila ada orang yang alergi ketika para ulama mengusulkan atau menganjurkan agar nilai-nilai yang ada di dalam Islam dijadikan sebagai bahagian di dalam aturan dan perundang-undangan yang ada. Kenapa? Karena yang diatur dari rakyat bangsa ini dan negara ini termasuk di dalamnya umat Islam, dan bahkan kebanyakan mereka adalah kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah, dari konsep itu maka kita menolak dengan keras orang-orang yang ingin memisahkan agama ini dari negara ini. Agama adalah kekuatan, bukan hanya setelah negara berdiri, tetapi sebelum berdiri, bahwa agama menjadi kekuatan bagi para pejuang untuk merebut kemerdekaan. Mereka mau berkorban nyawa, mereka mau berkorban harta, bahkan bersimbah darah karena ada keyakinan yang didorong oleh keagama mereka bahwa mati mempertahankan setiap jengkal bumi pertiwi ini adalah bahagian dari jihad fi sabilillah. Banyak fatwa-fatwa tentang itu, termasuk di Sumatera Barat ada fatwa jihad fi sabilillah, bukan hanya di Jawa saja, tapi di berbagai negeri
fatwa-fatwa itu telah disampaikan oleh para ulama. Jamaah rahimakumullah. Kenapa ini yang saya sampaikan? Karena beberapa hari lagi bangsa ini dan negara ini merayakan satu perayaan yang kita sebut dengan Hari Kemerdekaan. Saya berharap perayaan itu tidak melupakan asal-usul keberadaan negeri ini. Kenapa? Karena banyak narasi-narasi yang hari ini cenderung mendorong untuk memusuhi nilai-nilai dan ajaran agama tersebut. Bahkan cenderung menuduh orang-orang yang menyuarakan agar bangsa ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaklah mengambil ilham, petunjuk dari pernyataan yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, yaitu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul kita adalah negara yang bertuhan, negara yang berkeyakinan bahwa ada Tuhan yang Esa, maka sudah sepatutnya kita tidak menjadikan agama sebagai musuh dalam kehidupan bernegara. Nah, jamaah rahimakumullah, di samping itu, hukum agama atau ajaran agama jangan hanya dijadikan kamuflase atau alat politik yang hanya dipakai ketika orang-orang politik, orang-orang yang berebut jabatan hendak mendapatkan kursi kekuasaan, sehingga akhirnya muncul pameo. Sebelum menjabat ingat ayat kursi, tetapi setelah menjabat ayat kursi lupa, kursinya yang mati-matian dipertahankan. Kalau begini cara kita, berarti kita telah mengangkangi sendiri apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Itu berkat rahmat Allah. Bila demikian cara kita, maka keberkahan dalam kehidupan bernegara akan menjauh dari kita. Wahai ibadallah, wahai bangsa Indonesia, kalau kita telusuri undang-undang yang kita letakkan bersama oleh para pendiri bangsa ini, Undang-Undang Dasar 1945, kita melihat di dalam butir demi butir, pasal demi pasal, sebenarnya para pejuang kita dahulu telah mengambil poin-poinnya dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, dan nilai-nilai itu adalah nilai-nilai Islam. Salah satunya adalah bagaimana negara bertanggung jawab. Karena itu setiap yang ada di negara ini, tanah, air, udara, termasuk kandungan yang ada di dalamnya, dikuasai oleh negara. Apa makna dikuasai? Dikuasai itu bukan berarti semuanya milik negara, seperti yang sekarang disuarakan oleh sebagian orang yang berkuasa di negeri ini. Kata mereka, kalau ada 2 tahun saja tanah tidak digarap berbentuk ini dan itu, yang kita khawatirkan adalah kecemasan yang pernah dilontarkan oleh para ulama Sumatera Barat. Ketika tanah ulayat disertifikatkan, dia tidak termasuk sertifikat hak milik. Kita tidak tahu apakah sertifikat yang berbunyi hak pengelolaan itu. Kenapa? Karena dia bukan sertifikat hak milik, tetapi yang ada adalah hak kelola. Kalau hak kelola itu masuk kategorinya sama dengan HGU dan HGB, maka bisa jadi apa yang dikhawatirkan oleh MUI dahulu, kalau 2 tahun 3 tahun tidak digarap, setelah diingat dan tidak bisa digarap juga, berarti negara bisa untuk menguasainya. Ini adalah suatu kezaliman kalau itu diberlakukan untuk tanah wilayah. Kenapa demikian? Karena tanah wilayah itu telah ada sebelum negara ini ada, dan masyarakat telah menguasainya jauh sebelum adanya negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri, hak masyarakat adat diakui di dalam undang-undang. Nah, karena itu tidak boleh hal-hal yang seperti ini keluar begitu saja tanpa meminta dulu pandangan umat, pandangan masyarakat di berbagai daerah. Apalagi sampai mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak layak, sampai mengatakan memang mbahmu dan berbagai macam. Benar, nenek moyang kami tidak pandai membuat tanah, tetapi ingat, nenek moyang tuan-tuan juga tidak memberi kami tanah. Karena itu kalau kita ingin hidup bernegara, jangan ada yang merasa bahwa dia pemilik tunggal negara ini.
Bukan dia sendiri yang punya negara ini. Kalau kemerdekaan 80 tahun ini ingin berkelanggengan, maka saran saya dan himbauan dari mimbar ini yang pertama, kembalilah kepada nilai-nilai apa yang dipakai dahulu oleh pejuang-pejuang negeri ini untuk memerdekakan bangsa ini. Nilai-nilai keimanan. Kemudian yang kedua, jadikanlah negara ini milik bersama, bukan milik kelompok. Siapa yang telah menjadi pemimpin, jadilah pemimpin bersama. Kalau ada yang menjadi gubernur Sumatera Barat, jadilah gubernur Sumatera Barat. Kalau ada menjadi wali kota, jadilah wali kota bersama. Kalau ada menjadi bupati, jadilah bupati bersama. Bukan kelompoknya, bukan tim suksesnya, bukan partainya saja. Kalau kita ingin mempertahankan kelanggengan bangsa ini, kecintaan kepada negeri baru bisa dikatakan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kecintaan itu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan untuk umat, menegakkan kebenaran dan untuk memancangkan keadilan. Tetapi kalau kekuasaan hanya dipakai untuk memperkaya diri sendiri, hanya dipakai untuk membesarkan kekuasaan kelompok, melupakan bahawa seluruh anak bangsa ini adalah bahagian yang tidak bisa dipisahkan dari negeri ini. Betapapun dia, siapapun dia. Kalau kita lupa hal itu, berarti orang-orang yang seperti itu sedang memperpendek umur negara ini. Wahai kaum muslimin, umat Islam bertanggung jawab untuk mempertahankan ini. Kenapa? Karena mereka dahulu yang bersimbah darah, mayoritasnya yang berkorban nyawa dan harta untuk memerdekakan negeri ini. Karena itu, wahai kaum muslimin, janganlah menjadi orang pula yang pertama yang meruntuhkan kesatuan negeri ini. Apalagi masyarakat Minangkabau. Tidak jauh dari surau ini, kalau kita berjalan ke arah Gadut sana, menuju jalan ke Medan sana, ada patung di situ, pesawat Afro Hanson. Itu menjadi catatan berharga bagi masyarakat Minangkabau bahwa kita tidaklah abai dengan keberadaan negeri ini. Karena itu di ranah Minang harus diperkokoh kembali kecintaan untuk membela negeri ini, tapi dengan catatan kita membelanya untuk merdeka, bukan untuk dijajah oleh bangsa sendiri. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahul ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. Jamaah Jumaah rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat 105 dari suratul Nisa. Penghujung ayat itu Allah katakan, wala takun lil khainina khasima. Janganlah kamu menjadi pembela orang-orang pengkhianat. Wahai kaum muslimin, dalam kehidupan bersama tidak jarang terjadi ada saja yang berkhianat dengan komitmen-komitmen yang telah dibuat. Kita membangun negara ini di atas pluralitas, bukan pluralisme, tapi pluralitas, keragaman di dalam suku bangsa, keragaman di dalam keyakinan, keragaman di dalam tradisi dan budaya. Karena itulah kita buat komitmen bersama. Karena itulah maka Majelis Ulama mengatakan bahwa negeri kita ini statusnya adalah Darul Mitsaq. Apa itu Darul Mitsaq? Karena kita memiliki Mitsaq Watani. Apa itu Mitsaq Watani? Piagam nasional. Kita memiliki kesepakatan nasional. Apa kesepakatan itu? Dimulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan seterusnya. Dan kesepakatan yang telah kita buat.
Tapi tidak sedikit orang-orang yang kemudian berkhianat dengan kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Termasuk di antaranya ketika kita hidup bersama dalam satu wilayah, di mana di situ ada pluralitas, ada keragaman suku bangsa, ada keragaman keyakinan, ada keragaman tradisi dan budaya. Dalam hal ini harus hadir negara. Untuk apa? Untuk menjadi hakim antara keragaman-keragaman tersebut, supaya jangan ada kelompok mayoritas yang menjadi penguasa atau menzalimi yang minoritas. Begitu juga sebaliknya, jangan terjadi tirani minoritas. Nah, apa yang menjadi hakim dalam kebersamaan itu adalah komitmen bersama. Termasuk salah satunya yang sering dihebohkan, membangun rumah ibadah di suatu kelompok yang di situ mayoritasnya bukan orang yang membangun sama keyakinan dengan yang membangun. Untuk itulah hadir aturan. Di antara aturan itu adalah SKB, Surat Kesepakatan Bersama, dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Nah, itulah yang menjadi hakim antar kita. Sebab tidak mungkin toleransi hanya diserahkan ke persepsi masing-masing. Menurut persepsi ini dia telah toleran, menurut persepsi yang ini belum toleran, menurut persepsi yang sana ini yang toleran, menurut persepsi yang sini itu yang toleran. Ini bagaimana kalau masing-masing mengemukakan seperti itu? Itulah gunanya aturan. Walaupun banyak orang hari ini, entah siapa yang menghasut, ingin menghapus aturan-aturan itu. Kalau seandainya aturan-aturan tersebut dihilangkan, maka satu sama lain akan i'tada, akan melampaui batas, tidak akan peduli dengan nilai-nilai, maka akan terjadi gesekan-gesekan. Nah, karena itu kapanpun peristiwa itu terjadi, dimanapun, tegakkanlah apa yang telah disepakati itu. Kalau ada yang berkhianat terhadap kesepakatan itu, saya mengajak kita semua jangan menjadi orang pembela para pengkhianat. Begitu juga dalam bernegara, tidak sedikit orang mengkhianati kesepakatan. Kesepakatan kita itu ada mulai dari persatuan, bukan hanya dari satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, sampai seterusnya keadilan sosial. Semua itu adalah komitmen bersama. Tapi betapa banyak hari ini kerakyatan yang semestinya menjadi cara kita menyelesaikan masalah dihadirkan di dalam musyawarah, sekarang malah ada yang merasa menjadi raja dalam kehidupan bernegara. Dia segala-galanya, kata dia harus dipatuhi. Begitu juga tidak sedikit persatuan yang dikhianati, tidak sedikit kemanusiaan yang disampingkan, tidak sedikit keadilan sosial yang tidak diwujudkan. Para koruptor berbagai macam itu adalah al-khainin, orang-orang yang berkhianat terhadap tujuan pertama berkehidupan di dalam berbangsa ini. Nah, tidak sedikit pula orang yang mau tegak satu barisan dengan kelompok-kelompok pengkhianat. Para koruptor itu pengkhianat terhadap komitmen berbangsa. Orang-orang yang merasa dia saja yang berkuasa. Kalau dia berkuasa, dia mau buat aturan apa saja. Ini rampas, ini ambil, ini kuasai, ini tidak boleh, berbagai macam. Itu adalah orang-orang yang berkhianat terhadap komitmen dalam bernegara. Banyak para pengkhianat-pengkhianat yang membuat negara ini semakin hari semakin digerogoti. Ulang tahun kemerdekaan mesti menyadarkan kita bahwa semenjak sekarang, tekadkan di dalam diri, wahai kaum muslimin, melalui mimbar ini saya himbau, janganlah menjadi pengkhianat bangsa ini, jangan menjadi pengkhianat terhadap komitmen-komitmen yang telah kita buat. Kenapa? Karena Rasul kita telah mengajarkan, mempraktekkan kepada kita bagaimana menjadi umat yang teguh dengan janji yang telah diikrarkan. Akhir dari khutbah ini, saya ingatkan kita semua dengan peristiwa penting. Ketika tahun 6 Hijriah dahulu terjadi perjanjian damai antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin Makkah di Hudaybiyah. Di dalam perjanjian itu yang semulanya Umar bin Al-Khattab tidak faham ke mana arah perjanjian, sehingga dia bertanya-tanya, kenapa kita diperlakukan tidak adil? Salah satu butirnya adalah kalau ada orang kafir,
kaum musyrikin yang terkurung di Madinah, ditawan, dipenjara, lolos dari pengawalan, dari penjara kaum muslimin, orang musyrik itu lari ke Makkah, maka tidak ada hak orang Islam untuk mengambil kembali, menjemput kembali tawanan tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau ada umat Islam, kaum muslimin yang ditawan di Makkah, kemudian lolos dari tawanan, lari dia ke Madinah, maka orang Makkah punya hak untuk menjemput kembali tawanan tersebut. Tidak adil cara yang seperti itu. Kenapa saudara kita yang lolos dari tawanan mereka boleh mereka jemput? Kenapa tawanan kita musyrik yang lolos dari kawalan kita lari kepada mereka tidak boleh kita jemput? Inilah yang dikomentari oleh Umar bin Al-Khattab, bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, lasna 'alal haq?" Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran? Qala na'am. Kata Abu Bakar, iya. Wa hum 'alal batil. Mereka di atas kebatilan. Kata Abu Bakar, iya. Kata Umar, alaysa mautana fil jannah wa mautahum fin nar? Bukankah yang mati di antara kita masuk surga, yang mati di antara mereka masuk neraka? Kata Abu Bakar, na'am, iya. Falima na'ti ad-daniyata fi dinina? Kenapa kita biarkan orang merendahkan agama kita? Begitu sikap Umar bin Al-Khattab. Tapi apa kata Abu Bakar? Ya Umar, diamlah engkau, innahu la Rasulullah. Sesungguhnya yang menyetujui kesepakatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar pun terdiam. Begitu komitmen dibuat. Apa yang terjadi? Setelah itu lolos Muslim, Abu Busair lari ke Madinah. Apa kata Nabi ketika dijemput oleh orang-orang musyrik? Kita adalah umat, kaum yang diperintahkan untuk menepati janji. Diserahkan oleh Nabi Abu Busair. Walaupun Abu Busair berteriak, "Ya Rasulullah, mereka menjemput saya untuk memfitnah agama saya." Tapi kata Rasul, mudah-mudahan ada jalan keluar. Kemudian lolos lagi Abu Jandal, Muslim dari Makkah, lari ke Madinah, diserahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti ada peristiwa keduanya lepas dari pengawalan di perjalanan dan menghindar ke pinggir Laut Merah, dan mereka membuat kelompok di sana mengganggu jalur dagang orang-orang Makkah. Akhirnya orang-orang Makkah yang meminta kepada Rasulullah agar butir yang itu dihapus saja kembali. Nah, tapi yang kita ambil dari peristiwa itu bagaimana Rasulullah memegang komitmen. Kalau janji telah disepakati, maka kita sebagai umat adalah bahagian dari orang-orang yang harus memegang teguh janji itu. Nah, komitmen berbangsa kita adalah komitmen kita bersama. Tapi dengan catatan supaya yang lain mengerti, umat Islam teguh dengan apa yang telah disepakati selama tuan-tuan tidak mengkhianati kesepakatan tersebut.